Awas nih gurunya nih. Mana nih bapaknya nih? Mana bapaknya nih? Lapar. Bapak cuy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Halo teman-teman. Kita guru dan bapak ya. Kita guru. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Dari 1 sampai 10 coba berikan berapa angka yang sekiranya lebih tinggi itu lebih baik seperti itu untuk hari ini. 10. 8 bapak. Ada yang 5. 4. 5 Kesusahan. Selamat pagi. Ya tidak mengapa namanya juga sekolah ya teman-teman kewajiban. Jadi teman-teman tetap harus berangkat pagi. Tidak mengapa. Baik untuk itu sekretaris ada yang tidak hadir hari ini? Mahdi, ada belum Mahdi? Mahdi ada lomba menyanyi, Bapak. Lomba menyanyi. Melanda atau lomba menyanyi? Lomba. Menyanyi. Baik. Baik, kita doakan Bang Mahdi bisa menang ya di lombanya. Amin. Ada lagi yang lain? Sudah Pak, satu saja. Sudah, baik, terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar teks rekor. Tapi sebelum itu, Bapak minta ketua kelas siapa? Anwar. Anwar, silakan pimpin doa Ya, baik. pelajaran. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Anwar. Hari ini kita akan belajar teks rekor. Teman-teman, ada yang bersedia untuk menjelaskan atau menceritakan hal yang teman-teman lakukan di hari kemarin dari awal bangun sampai tidur lagi? Ada yang mau menceritakan? Ananda Laura, silakan menceritakan. Saya kemarin ke Bandar Baru. Lalu Ya kita pertama kita kan bangun pagi. baik. Jam 9 itu kita berangkat. Kita ke perpustakaan kota di Bandar Baru. Baik. Itu sampai siang. Lalu setelah itu kita makan siang dan ke masjid sholat. Ya. Terus ke Purla Bandar Baru. Hadiri sidang teman kami. Ya. Terus setelah itu pulang. Terus sampai rumah maghrib siap tidur dah. Baik. Kita beri tepuk tangan untuk Anda. Nah, tadi Ananda Laura itu menceritakan secara runtut ya teman-teman. Dari awal, dari dia bangun pagi, kemudian paginya ini, kemudian siangnya begini, sorenya begitu. Nah, itu yang disebut dengan kronologis. Ada yang ingin jelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan menceritakan secara kronologis? Ya, apa? Berurutan. Betul, berurutan. Seperti kata Fatimah. Beri tepuk tangan untuk Fatimah. Jadi, kita menceritakan sesuatu itu secara kronologis, secara urutan peristiwanya, secara runtut dari awal sampai akhir. Nah, itulah yang kita akan bahas pada hari ini, yaitu teks rekor. Nah, ini juga berkaitan dengan materi kita minggu kemarin, yaitu ada yang ingat minggu kemarin apa? Teks prosedur. Apa yang diketahui teman-teman terkait teks prosedur? Langkah-langkahnya diceritakan secara Runtut. Nah, jadi memang materi tersebut berkaitan dengan teks rekor kita pada hari ini. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui secara gambarannya apa itu teks rekor, maka teman-teman ada 3 hal yang sekiranya dapat teman-teman capai untuk pembelajaran teks rekor kali ini. Yang pertama, teman-teman dapat mengimplementasikan struktur dan ciri-ciri teks rekor. Jadi teman-teman tidak hanya memahami teks rekor itu apa atau bagaimana, tetapi juga dapat mengimplementasikannya atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, teman-teman dapat mendiskusikan struktur teks rekor. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan pembelajaran kita setelah ini. Nanti akan ada sesuatu sehingga teman-teman harus berdiskusi terkait teks rekor. Kemudian yang ketiga, teman-teman dapat membuat teks rekor dengan menuangkan pikiran dan imajinasinya. Ya, jadi dari awal jelas ya Bapak sampaikan bahwa akan ada beberapa tugas. Yang pertama yaitu diskusi, kemudian yang kedua membuat teks rekor.
seperti itu. Baik, lanjut ke salindia berikutnya. Kita membahas apa sih itu teks rekon. Jadi teks rekon itu merupakan teks yang menceritakan ulang suatu peristiwa, kegiatan, kejadian, dan lain-lain. Ada 3 jenis teks rekon. Yang pertama teks rekon pribadi atau personal, kemudian yang kedua teks rekon faktual, dan yang ketiga ada teks rekon imajinatif. Baik. Nah, silakan Anwar baca apa tujuan dari teks rekon. Apakah dapat terlihat? Terlihat Pak. Silakan baca. Teks rekon atau yang sering disebut sebagai teks cerita ulang adalah salah satu jenis teks naratif yang menceritakan kembali suatu peristiwa, kegiatan, kejadian, atau pengalaman di masa lalu secara kronologis. Istilah rekon sendiri diserap dari bahasa Inggris yaitu recount yang memiliki arti menceritakan kembali. Tujuan komunikatif dari teks rekon adalah untuk melaporkan kejadian di masa lalu guna memberikan informasi, mendokumentasikan peristiwa, atau sekadar menghibur pembacanya. Baik, terima kasih Anwar. Berikan tepuk tangan. Jadi memang teks rekon itu ada memiliki berbagai tujuan, tergantung dari jenis teks rekon yang digunakan. Hai Halo. teman-teman, kita fokus untuk pembelajaran hari ini dulu ya. Baik, terima kasih. Jadi ada 3 jenis nih. Masuk ke salindia berikutnya. Silakan Ananda membacakan rekon pribadi. Rekon pribadi atau personal itu menceritakan kembali pengalaman pribadi seperti kegiatan, wisata, dan lain-lain. Iya, baik. Terima kasih juga untuk Ananda. Nah, tadi Ananda sudah menceritakan bukan terkait apa yang dilakukan oleh Ananda kemarin, dari bangun tadi sampai bangun subuh ya, bangun subuh misalnya sholat, kemudian makan, minum segala macam, lalu berjalan siang begini, dan itu diceritakan secara runtut ya kan. Waktu dan tempatnya juga jelas. Oh ya, tadi Ananda mengatakan jam 9 sudah di sini Pak, jam 10 di sini Pak, seperti itu. Jadi memang menceritakan kembali secara runtut, kemudian juga detailnya ada seperti kejadiannya kapan dan tempatnya di mana. Kemudian yang kedua ada teks rekon faktual, yaitu berisi cerita berdasarkan fakta atau peristiwa nyata. Mungkin teman-teman pernah mendengar teks berita? Pernah. Nah, jadi sebenarnya teks rekon faktual ini kurang lebih mirip saja dengan teks berita ya kan, hanya saja yang membedakannya adalah oh ya, dari tujuannya, dari strukturnya itu memang dibedakan. Kalau teks berita ada yang ingat strukturnya apa? Judul. Ya, kepala berita. Bagus. Tubuh berita. Iya, betul. Tepuk tangan teman-teman. Nah, jadi memang ada 3 struktur itu ya. Memang masing-masing struktur itu memiliki ciri atau unsurnya tersendiri. Tapi sebenarnya kurang lebih mirip saja. Hanya saja yang membedakan ya dari sini ada struktur yang berbeda, kemudian unsur berbeda, ciri-cirinya juga beda seperti itu. Teks rekon faktual itu biasanya menceritakan fakta atau peristiwa nyata yang memang sudah terjadi, benar-benar terjadi, seperti sejarah misalnya seperti itu, ataupun hal-hal lainnya yang memang sudah benar-benar nyata atau berdasarkan fakta seperti itu. Ya, Pak. Kemudian yang ketiga ada rekon imajinatif, berisi cerita fiksi atau rekaan seperti dongeng, legenda, atau cerita fantasi. Nah, mungkin teman-teman bertanya apa sih bedanya dengan teks sastra? Betul? Betul. Jadi memang yang membedakan itu ada beberapa hal juga nih, seperti ya tujuannya beda, ya sebenarnya mirip saja, cuma agak berbeda seperti tujuannya, unsurnya, kemudian ciri-cirinya juga. Nah, kalau teks rekon imajinatif biasanya itu berpatok pada suatu hal. Teman-teman tahu cerita Lambung Mangkurat? Tahu kan? Pasti teman-teman mendengarnya ada yang alurnya seperti A, kemudian alurnya B, C. Nah, jadi memang cerita Lambung Mangkurat itu bisa saja disebut dengan teks rekon karena patokannya ada nih, oh Lambung Mangkurat. Kenapa dikembangkan secara imajinatif? Tujuannya agar pembaca itu memahami secara emosional dan makna baca itu dapat dipahami oleh pembaca seperti itu. Beda dengan teks sastra yang memang tidak ada patokannya imajinatifnya ya kan. Kalau teman-teman mungkin membaca sastra ada yang ceritanya planet segala macam yang memang benar-benar fiktif ya, imajinasi seperti itu. Sampai sini paham? Paham. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada struktur teks rekon. Silakan siapa ya? Aisyah baca struktur teks rekon dari A sampai C. Yang pertama ada orientasi, yaitu pembukaan yang berisi pengenalan atau latar belakang cerita. Kemudian yang kedua ada urutan peristiwa, berisi kronologi peristiwa.
Dan yang ketiga ada reorientasi atau penutup yang berisi kesimpulan, refleksi atau opini. Baik, terima kasih ya. Dan beli tepuk tangan untuk Aisyah. Jadi memang struktur teks rekon ini terdiri atas 3 hal. Mungkin teman-teman agak mengetahui tapi tidak mengetahui secara mendetailnya seperti itu ya. Nah ini kan membedakan dengan teks-teks berita misalnya atau yang teks info biografi dan teks sastra lainnya yang memang memiliki struktur yang berbeda juga. Yang pertama kita akan bahas yang orientasi. Orientasi ini biasanya berisi penggambaran atau latar belakang suatu cerita ya kan. Misal Anda tadi menceritakan tentang bagaimana kehidupan bagaimana apa yang dia lakukan di kemarin. Dari bisa saja Anda menceritakan oh ya hari Rabu saya dan teman-teman saya berencana untuk pergi ke Banjarbaru. Jadi memang digambarkan secara ulang ya agar konteksnya itu jelas lagi siapa aja tokohnya atau mau kemana nih gitu. Jadi memang diceritakan secara mendetail agar konteksnya itu jelas sehingga di bagian urutan peristiwa itu tuh membahasnya ya sudah oh ya dari pagi seperti ini kemudian siang seperti ini kemudian sore seperti ini dan lain-lain selanjutnya dan seterusnya seperti itu. Jadi memang harus berkaitan dengan jelas seperti itu. Kemudian yang C ada reorientasi atau penutup yang beri kesimpulan, refleksi atau opini. Nah biasanya di reorientasi itu kalau kita berpatok pada cerita Nanda tadi, oh ya Nanda bisa tanyakan, oh ya saya senang sekali bersama teman-teman mau jalan-jalan lagi nih atau ya hal-hal segala macam seperti yang sekiranya berisi biasanya opini penulis atau perasaan yang menggambarkan penulis seperti itu. Itu untuk struktur teks rekon. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Cukup? Cukup. Kalau begitu saya ingin tanya. Tahu apa kita saja. Saya ingin tanya pada yang terlihat sibuk sendiri. Silakan. Kamu sibuk bertiga. Sibuk bertiga ya. Tidak mau apa. Silakan kepada Rehana Zakira untuk memberi pertanyaan ya. Bisa Rehana Zakira jelaskan kembali apa yang dimaksud dengan teks rekon faktual? Silakan. Menurut saya, Bapak, teks rekon faktual itu berisi teks yang kita susun berdasarkan secara terstruktur, secara sistematis, pokoknya secara berurutan begitu berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi, yang benar-benar kita alami. Betul. Terima kasih betul yang dikatakan oleh Rehana Zakira. Jadi teman-teman sudah memahami ya berarti materi sebelumnya. Jadi kita masuk ke alinea selanjutnya. Ada ciri-ciri teks rekon yang memang membedakan antara teks rekon dengan teks yang lain. Silakan kepada yang ngantuk saya silakan Mbak. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri teks rekon. Yang pertama berfokus pada individu atau tokoh tertentu. Yang kedua disampaikan secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadinya peristiwa. Menggunakan kata kerja aksi seperti berlari, melihat, dan mengunjungi. Lalu menggunakan kata keterangan waktu seperti kemarin, kemudian, dan setelah itu. Nah, selanjutnya memiliki struktur yang runtut yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Dan mengandung detail kejadian yang jelas. Baik, terima kasih banyak untuk yang jadi memang teks rekon itu ada untuk membedakan dengan teks yang lain. Bisa kita ambil lagi cerita dari Ananda Laura berfokus pada individu atau tokoh tertentu. Kita fokusnya kemana? Ke Ananda Laura. Sampai secara kronologis, betul tadi sampaikan secara kronologis ya teman-teman dari Ananda dari bangun tidur dari pagi jam 9 seperti ini jam 10, 11 dan seterusnya. Kemudian juga menggunakan kata kerja aksi. Ananda Laura mengunjungi perpustakaan, ya. Kemudian mengunjungi temannya yang sidang apa kalau boleh tahu? Sidang disertasi, oke. Kemudian kata waktu ya kan. Jadi kemarin saya dan teman-teman saya begini, lalu saya pergi ke sini ya tadi ya dijelaskan seperti itu. Nah dan juga dijelaskan secara runtut dari penggambaran awal seperti apa. Kemudian urutan peristiwanya bagaimana dan reorientasinya seperti apa itu sudah dijelaskan dengan oleh Anda juga dengan baik. Kemudian mengandung detail yang jelas. Oh tadi Anda menceritakan, oh jam segini Pak saya begini, jam 10 Pak segini dan seterusnya seperti itu.
Nah itu termasuk dari ciri-ciri tax record. Dapat dipahami teman-teman? Masuk ke baik, terima kasih. Masuk ke yang berikutnya ada unsur tax record. Sebenarnya kurang lebih sama saja, tapi ingin menekankan agar teman-teman itu dapat memahami. Yang pertama ada informasi tentang waktu dan tempat kejadian. Ya, ada waktunya. Oh ya, saya di rumah jam segini, Pak. Kemudian selanjutnya saya lalu pergi ke Siring untuk beli bubur misalnya. Atau sorenya Pak saya naik lotok Pak karena belum pernah naik lotok misalnya. Jadi ceritakan secara spesifik terkait waktu dan tempatnya. Ada tokoh atau subjek yang utama, jadi memang berfokus pada tokoh, kemudian urutan peristiwanya yang logis dari awal sampai akhir runtuh, tidak ada yang melompat-lompat, kemudian refleksi atau kesan penulis di bagian reorientasi. Nah, teman-teman. Nah, selanjutnya silakan teman-teman simak video berikut. Belum ya? Belum. Karena nanti akan saya baca. Kita cepatkan ya. Bang. Hasilnya benar-benar untuk sempurna. Iya, sudah. Yeay. Apakah teman-teman memahami apa yang dibahas di situ tadi? Banjir Banjir. di Jakarta Pak. Iya, betul sekali. Di orientasi dikatakan apa tadi? Banjir. Di mana kapan? Tahun Di Jakarta. Jadi memang digambarkan secara jelas di mana nih. Kemudian tempatnya kapan? Waktunya kapan? Jadi memang diceritakan dengan runtut. Kemudian kata bagian urutan peristiwa. Tadi ada ingat bahas apa? Iya, menjelang siang. Siapa tadi menjawab menjelang siang? Ya, menjelang siangnya ada apa? Petugas membantu datang ya kan. genangan banjir Iya, semakin genangan banjir luas. semakin naik masuk ke rumah warga. Jadi jelaskan tuh dari pagi harinya, malam harinya, dari malam terus pagi terus siang kemudian malam lagi. Dijelaskan secara runtut ya. Kemudian ada bagian reorientasi. Ada ingat tadi bahas apa? Dengan demikian. Ya, menceritakan kembali apa, menjelaskan secara tegas apa yang sudah terjadi. Kemudian ada harapan penulis ya di sana. Oh, harapannya pemerintah tuh lebih gesit lagi misalnya untuk melakukan penanggulangan untuk banjir ini. Sampai sini paham terkait tax record? Paham Pak. Ada yang tanyakan terlebih dahulu? Tidak. Cukup ya? Cukup. Benar paham? Paham. Karena teman-teman paham, selanjutnya. Ya. Nah, silakan teman-teman buat kelompok berisi beberapa orang, isi identitas kelompok dengan benar. Nanti akan Bapak serahkan KPD-nya. Kemudian analisis dan identifikasi struktur yang ada pada teks rekon tersebut dan telaah ciri-ciri teks rekon tersebut. Nah, karena siswa di sini tidak terlalu banyak, jadi untuk kelompoknya sudah Bapak bagi. Bapak bacakan ya. Kelompok 1 ada AA, ada II, ada U, ada R. Oke Pak. Kelompok 3 ada Caca, ada Cici, ada Cucu, ada Cici, ada Cocok. Dan kelompok yang terakhir kelompok 4 ada Dada, ada Didi, ada Dudu, ada Dede, ada Dodo. Dan jadi silakan aja teman-teman untuk berkumpul di arena di kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah Kelompok Pak. AA belum. Sudah. Pak apa timah? Silakan. Waktu pengerjaannya 20 menit. Tidak ada yang nego. Silakan teman-teman kerjakan analisis teks rekon PR tidak bisa karena khususnya hari ini juga ya teman-teman ada teks rekon. Silakan teman-teman analisis dan identifikasi. Oh bagian ini masuk ke hai. Nah,
silakan analisis dan identifikasi ini masuk ke orientasi kah atau masuk urutan peristiwa atau reorientasi. Baik, silakan kerjakan teman-teman, jangan ribut, diskusi tapi jangan ribut. Sebelum itu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Silakan ya. Baik, silakan kerjakan. Sudah. Ada yang dibingungkan? Aman. Ada yang dibingungkan teman-teman? Ada Pak. Bagaimana? Bagian NIM kami bete kan. Ya, tidak mengapa, itu nanti diisi ulang saja identitasnya agar benar. Pastikan teman-teman ingat EISN-nya masing-masing. Baik Waktu Bapak. tinggal 5 menit lagi ya. Oh, kosong. Ya sudah, tidak mengapa. Itu kosong karena belum ada jawaban teman-teman. Jadi jawaban teman-teman silakan isi di sini ya. Ya. Waktu tinggal 1 menit. Sudah semua? Sudah. Oh, sedikit fair tidak bisa. Selesai tidak selesai kumpulkan. Karena waktunya sudah habis. Ya. Bapak ambil ya. Bapak sudah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Ya, jadi selesai sudah untuk tugas kelompoknya. Setelah ini Bapak akan periksa jawaban teman-teman. Nanti akan Bapak bagikan di minggu depan untuk nilainya. Jadi teman-teman sampai sini sudah bisa yang menerapkan terkait teks rekonnya, betul? Betul. Sudah berhasil menganalisis dan mengidentifikasi juga ini masuknya bagian apa, kemudian ciri-cirinya mengetahui oh ciri-cirinya begini Pak, ada kejadian waktunya sudah terlihat di lembar kertas jawaban teman-teman. Nah, jadi selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Sebelum itu ada yang ingin menyimpulkan terlebih dahulu apa yang kita pelajari hari ini? Saya Pak. Silakan Marsha. Hari ini kita belajar tentang teks rekon. Teks rekon itu teks yang berisi tentang pengulangan suatu kejadian di masa lampau, memiliki 3 struktur organisasi apa? Orientasi. Iya. Itu urutan peristiwa dan reorientasi. Sudah, Pak. Baik, terima kasih sudah berikan. Ada yang ingin menambahkan? Tidak ada ya. Berarti benar yang dikatakan oleh Mas ya. Kita hari belajar teks rekon yang merupakan teks menceritakan kembali terkait hal-hal atau kejadian yang sudah berlalu, entah itu pribadi kan, kegiatan atau wisata atau lain-lain yang memang berdasarkan fakta atau peristiwa nyata. Ada 3 jenisnya ya kan teman-teman, ada pribadi, ada apa lagi? Faktual, imajinatif. Terima kasih teman-teman. Jadi memang itu untuk strukturnya. Kemudian memiliki ciri tersendiri, menggunakan kata kerja aksi, kata keterangan waktu dan lain-lain seterusnya. Saya harap teman-teman sampai di sini paham. Selanjutnya, silakan pindah ke yang berikut atau kuisisnya masuk, silakan memasukkan kode tersebut untuk Bapak mengetahui dan mengukur kemampuan teman-teman sampai mana terkait pemahaman materi ke teks rekon. Silakan. Karena isinya hanya 5 pertanyaan, jadi Bapak beri waktu 5 menit ya. Sudah Pak. Nah, berarti nanti akan Bapak cek melalui laptop Bapak dengan nilai teman-teman. Nah, selanjutnya refleksi. Silakan teman-teman isi lagi 5 pertanyaan yang ada di sana. Pertanyaannya berkaitan dengan pembelajaran hari ini, seperti apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, apakah ada materi yang sulit misalnya atau yang susah dipahami, seperti itu. Kemudian ya isi nanti akan Bapak mengetahui agar Bapak bisa mengevaluasi untuk di pembelajaran berikutnya. Baik. Minggu depan ngapain Pak? Minggu depan kita akan membuat teks rekod. Ini bagian imajinatif saja. Jadi teman-teman silakan siapkan dari sekarang kalau memang ada hal yang mau diceritakan secara runtut ya kan, misal oh hari ini kami belajar ini Pak pagi, terus siangnya belajar matematika misalnya, terus sorenya belajar bahasa Inggris, itu bisa diceritakan secara runtut. Atau imajinatif juga boleh seperti itu. Jadi selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman. Sebelum itu Bapak minta ketua kelas untuk membaca doa sebelum menutup pembelajaran. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman. Tepuk tangan terlebih dulu untuk teman-teman yang sudah hadir dan sudah belajar bahasa Inggris hari ini. Bapak tutup.
Salah tidak mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hati-hati wabarakatuh. di jalan ya teman-teman. Iya, Pak. Duluan ya. Ya, Ya, Pak. terima kasih. Bapak kemana, Bapak? Bapak kemana, Bapak?